Selamat datang di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau dalami satu sumber menarik yang Anda bagikan. Prakata James Clavell untuk terjemahan seni perang karya Sun Tzu. Ini kan teks strategi dari Tiongkok kuno ya, umurnya udah 2.500 tahun. Iya, betul. Teks yang luar biasa tua, tapi relevansinya itu loh. Nah, itu dia. Yang bikin penasaran tuh klaim Clavell yang, wah berani banget ya. Dia bilang, coba aja para pemimpin dunia dulu beneran ngerti buku ini. Mungkin perang Vietnam, perang Korea, bahkan katanya perang dunia 1 dan 2 bisa jadi nggak terjadi, atau paling nggak hasilnya beda banget. Klaim yang sangat kuat memang. Bukan cuma bilang buku ini berguna, tapi bisa mengubah sejarah gitu ya. Iya, padahal kan Sun Tzu sendiri di awal bilang, seni perang itu penting banget buat negara. Ini soal hidup atau mati. Jadi misi kita sekarang, coba pahami kenapa sih Clavell bisa seyakin itu ya, berdasarkan apa yang dia tulis di prakatanya ini. Dan Clavell, dia nggak membatasi ini cuma buat perang loh ya. Dia langsung sandingkan dengan buku klasik lain kayak The Prince-nya Machiavelli atau Book of Five Rings-nya Musashi. Oh, jadi dia lihat prinsip Sun Tzu ini berlaku luas gitu? Banget, buat bisnis, rapat direksi, bahkan katanya buat kehidupan sehari-hari. Semuanya itu dianggap semacam perang yang punya aturan mainnya sendiri, strategi gitu. Oke, menarik. Mari kita bedah deh, kenapa Clavell bisa sebegitu terpengaruh ya? Ada satu kutipan Sun Tzu yang dia tonjolkan banget. Kalau Anda tahu musuh Anda dan diri Anda sendiri, Anda nggak perlu takut hasil dari 100 peperangan. Nah, itu dia. Itu kayaknya inti ajaran Sun Tzu yang digarisbawahi Clavell. Pentingnya pengetahuan yang mendalam. Bukan cuma data, tapi pemahaman soal kapabilitas, kelemahan, niat, baik punya kita sendiri maupun punya lawan. Dan nggak cuma tahu ya, tapi benar-benar paham gitu maksudnya. Betul. Dan ini nyambung ke tujuan utamanya Sun Tzu yang juga ditekankan Clavell. Keunggulan tertinggi itu menaklukkan musuh tanpa perlu berperang. Menang pakai otak, bukan cuma otot. Nah, ini nih bagian yang menurut saya juga sangat menarik dari tulisan Clavell. Dia angkat soal pentingnya mata-mata, intelijen. Dia kutip bagian akhir buku Sun Tzu kan, yang bilang, di pundak mereka lah bergantung kemampuan pasukan untuk bergerak. Iya. Clavell bahkan nyatet gimana Soviet sama Mao Zedong itu serius banget mempelajari dan nerapin ajaran Sun Tzu ini. Jadi bukan teori doang. Nah, ini balik lagi ke prinsip kenali diri dan musuh tadi. Gimana caranya kenal musuh? Ya lewat intelijen, lewat mata-mata itu. Bagi Sun Tzu, seperti yang dibaca Clavell, ini bukan sekedar taktik tambahan. Tapi fondasi ya? Tepat. Ini fondasi strategisnya. Tanpa info akurat dari mata-mata, ya strategi cuma di atas kertas saja. Oke, masuk akal. Terus Clavell juga masukin cerita anekdot yang lumayan keras ya soal Sun Tzu sendiri buat nunjukin disiplinnya. Waktu Raja Holu nantang dia ngelatih 18 selirnya itu. Ah ya, cerita yang terkenal itu. Sun Tzu bagi mereka jadi 2 kelompok, dipimpin selir favorit raja. Latihan pertama, gagal total. Mereka malah ketawa-ketawa aja. Sun Tzu bilang, oke, salah dia, perintahnya kurang jelas mungkin. Dia nyalahin diri sendiri dulu. Iya, terus dicoba lagi, perintahnya sama, hasilnya sama lagi. Masih pada ketawa. Nah, kali ini Sun Tzu bilang beda. Perintah udah jelas, kok prajurit nggak patuh, berarti salah pemimpinnya. Wah. Dia perintahkan 2 selir pemimpin itu dieksekusi. Rajanya sampai mohon-mohon kan, jangan gitu. Tapi Sun Tzu nolak. Dia bilang, ada perintah yang mulia, yang sebagai jenderal di lapangan nggak bisa saya terima. Keras banget. Gila sih. Habis itu Sun Tzu nyeletuk soal rajanya. Raja ini cuma suka ngomong teori aja, nggak bisa diubah jadi tindakan nyata. Wow. Anekdot ini kalau kita lihat dari kacamata Clavell ya, itu nunjukin betapa pentingnya disiplin yang mutlak, perintah yang jelas, sama otoritas komandan yang nggak bisa diganggu-gugat dalam sistemnya Sun Tzu. Benar. Kontras banget ya antara teori, omongan raja, sama prakteknya Sun Tzu. Iya. Jadi implementasi disiplin itu kunci, bukan cuma ngerti konsepnya doang. Keras memang, tapi efektif menurut cerita itu. Keras banget sih kedengarannya. Nah, buku dengan ajaran sekeras ini ternyata punya sejarah penyebaran yang unik juga ya, sebelum akhirnya Clavell nemuin. Ditulis di Tiongkok kuno, terus lama nggak kedengeran. Baru diterjemahin ke Prancis tahun 1782. Iya, katanya Napoleon juga pakai itu. Terus baru ada terjemahan Inggris di awal abad 20.
Nah, Clavel sendiri baru nemuin buku ini di Hong Kong tahun 1977 dan langsung ngasih pengaruh besar ke dia sampai masuk ke novelnya Noble House. Jadi perjalanannya panjang ya? Panjang banget. Jadi, apa nih artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Kalau kita lihat lewat kacamata James Clavell di prakata ini, seni perang itu bukan cuma buku militer kuno yang berdebu. Bukan sekedar catatan sejarah ya? Betul, tapi ini gudang kebijaksanaan soal strategi, soal pentingnya kenal diri sendiri, kenal lawan, pentingnya intelijen, disiplin, efisiensi. Dan Clavell percaya banget, ini semua masih relevan, bahkan bisa mengubah sejarah di semua medan perang kehidupan kita sekarang. Iya, relevansinya lintas waktu dan lintas bidang ya. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Clavell kan yakin banget prinsip-prinsip Sun Tzu ini bisa mengubah hasil konflik-konflik besar dunia. Nah, pertanyaannya buat Anda, gimana caranya Anda bisa menerapkan ide mengenal diri dan lawan secara mendalam, atau mungkin mencapai tujuan tanpa harus konflik terbuka? Berdasarkan yang baru kita bahas dari perspektif Clavell ini dalam tantangan Anda sendiri, entah itu di pekerjaan, negosiasi, atau mungkin tujuan pribadi Anda. Sesuatu buat dipikirkan ya.